Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Lebih dari kata. Sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku. Oh, oh. Sungguh engkau tahu, tak ada yang tersembunyi, lebih dari kata kau tampung air mataku. Hanya padamu ku berserah. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau Tuhan penolong di hidupku, kekuatanku hanyalah di dalam-Mu. Kau setia memulihkanku, hidupku memuliakan nama-Mu. Rahmat-Mu menaungi hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia sampai akhir hidupku. Kau setia. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Teguhkan hati kami oleh kebenaran firman yang menguatkan. Bahwa setiap orang percaya tidak lepas dari pergumulan. Tetapi Engkau Tuhan yang mendengar doa seru dari umat-Mu.
Berfirmanlah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita sampai kepada kitab 1 Samuel. Hari ini pasal yang pertama, kita akan belajar tentang satu tokoh wanita, Hana, mama daripada Samuel, imam dan juga nabi bagi bangsa Israel. Mari kita baca 1 Samuel pasal 1 ayat 1 sampai 28. Demikian firman Tuhan. Ada seorang laki-laki dari Ramataim, Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan mengingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia. Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan,
dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik. Tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Jadi tinggallah perempuan itu dan menyusui anaknya sampai disapihnya. Setelah perempuan itu menyapi anaknya, dibawanyalah dia dengan seekor lembu jantan yang berumur 3 tahun, 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Lalu diantarkannya ke dalam rumah Tuhan di Silo. Waktu itu masih kecil betul kanak-kanak itu. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. Lalu kata perempuan itu, "Mohon bicara tuanku, demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan seumur hidup. Terserahlah ia kiranya kepada Tuhan." Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Amin. Hari ini kita akan belajar dari Hana tentang doa pergumulan atau bagaimana berdoa saat menghadapi pergumulan. Bicara pergumulan hidup, Hana menghadapi pergumulan hidupnya. Yang pertama, Tuhan menutup kandungannya. Dan yang kedua, dia disakiti oleh istri kedua suaminya. Madunya mengolok-ngolok, membuat dia selalu gusar. Seperti Hana, kita juga tidak kebal terhadap pergumulan. Mungkin bukan mandul kandungannya, tapi ada yang mandul ekonominya. Ada mandul potensi dirinya. Apapun yang tidak maksimal dalam kehidupan kita dan menjadi olok-olokan oleh orang lain, seakan Tuhan mengutuki kita. Orang percaya belajar dari Hana dalam pergumulannya, tidak lari dari masalah, tetapi datang kepada Tuhan dalam doanya. Bagaimana berdoa dalam pergumulan? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati dan jiwa. Dikatakan di ayat 10, Hana berdoa dengan hati yang sangat pedih. Ia berdoa kepada Tuhan sampai menangis terseduh-seduh. Tentu ekspresi seseorang berbeda-beda dalam berdoa. Tetapi bagaimanapun ekspresi kita, hendaklah kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh jiwa saat menghadapi pergumulan itu. Seakan mengimani hanya Tuhanlah yang bisa menolong. Oleh sebab itu, bagian yang kedua, doa dalam pergumulan adalah berdoa dengan iman, percaya kepada janji Tuhan. Bapak Ibu jemaat, perhatikan di ayat 17 saat Imam Eli berkata, "Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Di ayat 18 sesudah itu berkatalah perempuan itu, Hana maksudnya, "Biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Sebelumnya Hana berdoa sangat sedih, tidak mau makan, mukanya muram. Tetapi ketika mendapat jawaban dari hamba Tuhan Imam Eli, dia menyudahi muramnya dan dia mau makan. Artinya dia serahkan segala masalahnya kepada Tuhan dan dia percaya janji Tuhan akan terjadi. Tuhan akan menjawab doa bagi umatnya. Demikian kita harus berdoa, Bapak Ibu. Berdoa dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati dan jiwa. Setelah berdoa, yakin percaya. Jangan bimbang. Maka mulai kerjakan kembali aktivitas kita sehari-hari. Jangan terganggu. Percaya Tuhan menjawab doa kita. Bagian yang terakhir, doa dalam pergumulan. Yang ketiga, bila perlu kita menyampaikan nasar. Di ayat 11, "Bernasarlah ia," katanya, "Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini, dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini,
tetapi memberi kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nazar adalah sebuah janji yang kita buat bagi diri kita kepada Tuhan. Bila Tuhan membukakan jalan, doa-doa kita dijawab, kita akan menyampaikan sesuatu kepada Tuhan. Karena nazar bersifat mengikat seperti sumpah, maka harus ditepati. Kalau tidak ditepati menjadi dosa. Oleh sebab itu, berhati-hati dalam nazar. Tetapi kita tidak perlu takut bernazar. Karena nazar yang benar itu didasari atas iman percaya dan rasa syukur kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan menjawab doa kita, dan sebagai rasa syukur kita menjanjikan sesuatu kepada Tuhan. Seperti Hana membayar nazarnya, juga setiap kita bila bernazar kepada Tuhan membayar nazar kita. Saat Samuel lahir, Hana merawatnya sampai lepas susu, mensapihnya. Setelah disapih, Hana membawa anak ini ke bait Allah, ke hadirat Tuhan untuk diserahkan menjadi hamba Tuhan. Itulah kisah Samuel, kisah dari ibu yang berdoa atas segala pergumulannya. Melalui kisah Hana ini kita belajar bagaimana berdoa dalam pergumulan. Tetapi juga belajar bagaimana kisah Samuel yang dari kandungannya telah diserahkan sebagai nazir Tuhan. Kita tahu kemudian Samuel menjadi imam dan nabi yang besar bagi bangsa Israel. Bapak Ibu jemaat Tuhan, jangan takut menyerahkan anakmu kepada Tuhan. Di tangan Tuhan, anak-anak kita hidup mulia dan akan dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Oleh kasih dan anugerah-Mu pagi hari ini kami kembali bangun dalam keadaan sehat. Dan firman-Mu meneguhkan setiap kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjawab doa pergumulan umat-Mu. Bahkan Engkau mengajar kami berdoa saat kami ada dalam pergumulan. Tidak menyalahkan Tuhan, tidak lari dari Tuhan, tapi datang mencari Tuhan dalam doa pergumulan. Melalui firman hari ini juga Engkau mengajar kepada kami membayar nazar kami, janji-janji yang kami sampaikan kepada Tuhan sebagai rasa syukur dan bukti iman kepada Tuhan. Teguhkan iman dari umat-Mu. Ajar kami mengandalkan Tuhan dan berharap bersandarannya kepada-Mu. Pagi hari ini kami berdoa yang sakit Engkau sembuhkan. Berdoa secara khusus untuk anak kami Gabriel, pulihkan kondisinya pasca operasi, sehat kembali. Dan bila berencana minggu-minggu ini akan pulang ke Makassar, jaga lindungi sertai perjalanannya. Selama di Makassar menjadi berkat, kondisinya dipulihkan, makin sehat kuat untuk menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati juga keluarga besar dari Gabriel, papa mamanya, saudara-saudaranya, omanya, Tuhan berkati semua. Berkati juga setiap umat Tuhan yang hari ini beraktivitas. Berkati usaha pekerjaan kami. Apa yang kami buat dengan tangan kami menjadi berhasil karena Tuhan memberkati. Untuk masa depan yang lebih indah, lebih cerah. Berkati anak cucu, masa depan mereka bagi kemuliaan nama-Mu. Anak-anak kami yang sekolah Tuhan berkati. Yang bekerja Tuhan berkati. Segala aktivitas sepanjang hari ini Tuhan merahmati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara, doa pagi kita. Selamat pagi, selamat berjalan bersama dengan Tuhan. Shalom, tetap sehat, tetap semangat.